Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kami akan mengaplikasikan polimer pada sampel tanah, terusnya pengeboran tanah dari stasiun kereta api di Workshop Lampatan. Ya, sebelum kita melakukan pencampuran antara polimer dengan sampling tanah, sekarang kita akan mereview terkait untuk sampel tanah-tanah yang kita minta dari PT Lampatar. Yang pertama adalah sampel tanah yang kita minta dari PT Lampatar diambil dari stasiun kereta api. Nah, sampel tanah ini mempunyai kohesif yang sangat rendah, dan juga di sini kandungan pasirnya berada di atas 30% atau di atas 30%. Dan yang kedua, sampelnya ini diambil dari kuari, dan sampel ini mempunyai kohesif yang tinggi ataupun daya lekat yang tinggi, dan kandungan pasirnya ini adalah 5%. Dan yang ketiga, ini adalah tanah yang sudah dicampur dengan kuari dan juga dicampur dengan tanah yang diambil dari kuari ataupun sampel kedua tadi. Dan di sini ambang batas kohesifnya menengah, dan untuk daya pasirnya itu sekitar 10-15%. Nah, dari sini kita bisa menerangkan dan kita mau mencari solusi yang lain terkait selain mencampur dari sampel 1 dan sampel 2 ataupun sampel yang tanah ataupun pasirnya rendah, kita akan menggunakan solusi yaitu polimer. Dan dari sini kita bisa melihat sebelum melakukan pencampuran, untuk pH air yang akan kita campur itu bisa kita lihat di sini yaitu sekitar 7. Dan pada saat nanti kita mencampur polimer itu, kita akan melakukan mengecek pH-nya di antara batas 10 dan 11 pH. Di sini kita akan menggunakan perbandingan polimernya 100 gram, di mana untuk berat wadahnya sebesar 70 gram. Setelah mencampur polimer dengan air, kita akan mengaduk polimer dengan air ini selama 20 menit dan kemudian akan mengecek suhu ataupun pH-nya berada di batas ambang 10 dan 11, dan kemudian akan didiamkan selama 40 menit agar kekentalan dari polimer bersatu dengan air dan mempunyai daya lekat. Dikarenakan setelah pengukuran pH antara polimer dengan air yang telah kita aduk, yaitu pH-nya di bawah 7, maka kita akan mencampurkan soda es ke dalam polimer sampai dengan pH-nya 10 sampai dengan 11. Nah, perbandingan antara pH ataupun penambahan soda es, yaitu penambahan soda es yaitu di bawah setengah dari penambahan polimer, yaitu sebanyak 25 gram, dimana sebelumnya kita menambahkan polimer 50 gram. Dan kita kemudian akan mengambil sampling dari polimer yang telah kita aduk dan akan mengecek suhunya kembali, dan bisa dilihat untuk suhunya berada di 10 dan masih memasuki ambang batas 10 dan 11. Dan di sini bisa kita ketahui di mana daya lekat polimer dapat mengikat tanah berada di antara 10 dan 11. Dan pada saat pencampuran soda es, perbandingannya tadi bisa kita bandingkan polimernya, di bawah polimernya itu pencampuran soda esnya sekitar 25 gram, dan inilah hasil dari pencampurannya. Dan akhirnya bisa kita lihat sudah terbentuk untuk penyerapan polimernya dengan air yang sudah kita aplikasikan. Tangannya itu nampak di Banyak tangan, ya. nampak jarinya apa? Ini kan kita dia cari aplikator kan, jadi aplikator berarti kan udah macam apa dia? Apa namanya itu? Agar-agar. Agar-agar.
Bisa diminum ini Pak? Enggak, ini tidak bisa diminum, bukan seperti susu coklat ya. Ini tidak bisa diminum. Setelah mendiamkan polimernya selama 20 menit dan mendiamkannya selama kurang lebih 40 menit, kita akan mencampurkan air polimernya dengan sampel kita. Sampel pertama yaitu sampel tanah liat yang mempunyai kandungan pasir di bawah 5% ataupun 5%, dan kita mengaduknya sampai merata. Dan biasanya pada pengaplikasian yang lebih besar kita menggunakan alat mixer untuk mengaduk, terkhususnya pada saat pengeboran kita akan menggunakan alat berat untuk mengebor tanah dan mencampurkannya ke dalam tanah. Ini adalah contoh dari pengaplikasian dan pengadukan secara sederhana untuk polimer ke dalam tanah liat. Dan setelah itu kita juga akan mencoba ke sampel yang lainnya juga terkait untuk pencampuran polimer dengan sampel 2 dan juga sampel 3. Dan juga kita juga akan membedakan kemelekatan antara salah satunya yaitu sampel 2 dengan air biasa. Dan dari video berikut tampak jelas bahwa kemelekatan yang berada pada sampel 2 yaitu tanah yang telah dicampur dengan tanah liat dan juga tanah yang mengandung kandungan pasir 5% dan menjadi tanah di mana kandungannya 15% dan tidak adanya daya rekat dan masih kelihatan seperti tanah lumpur. Kemudian dari video ini juga kita akan menggunakan sampel 2, penggunaannya dengan air polimer yang telah kita telah siap gunakan. Dan dari pengadukan ataupun pemerataan tanah dan juga polimernya telah dapat kita lihat bahwa tanah dengan polimer memiliki kandungan dan daya lekat yang lebih kuat dan juga merupakan salah satu fungsi dari polimer. Fungsi pengaplikasian polimer pada pengeboran tanah yaitu yang pertama mengangkat cutting dari dalam lubang bor dan mengendapkannya ketika ada permukaan. Kedua, mendinginkan mata bor atau bit karena adanya daya rekat dari polimer tersebut. Dan ketiga, yaitu meminimalkan gesekan antara pipa bor ataupun alat bor kita dengan lubang bor. Dan keempat, menahan dinding lubang bor agar tidak mudah runtuh. Dan berikut ini adalah hasil campuran tanah dengan air yang sudah kita berikan polimer. Dan di sini kelihatan lapisan tanahnya merekat, dan untuk dia membuat lapisan tanahnya semakin rekat. Dan ini adalah hasil tidak menggunakan polimer tapi menggunakan air biasa, dan kita dapat melihat untuk tanahnya tidak merekat dan berlumpur. Dan di sini kita akan mengecek hasil dari pencampuran tanah di atas pasirnya di atas 30%. Ini adalah tanah tanpa campuran polimer atau kita mencampurkannya dengan air biasa, dan dapat dilihat di sini tidak ada daya lekat di antara pasirnya. Dan kemudian kita akan mengecek untuk pencampuran tanah saja dengan polimer. Dan di sini dapat kita lihat ada daya lekat antara polimer, tetapi ini fungsinya tidak bisa sangat melekat dikarenakan kita harus mencampurkannya dengan tanah liat. Dan berikut adalah contoh dari yang tadi kita mencampurkan polimer dengan tanah liat, dan inilah hasilnya. Dan daya rekatnya sangat kuat dan bisa kita aplikasikan di sistem pengeboran.